Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Mariulfa. Saya selaku moderator dari kelompok 3 yang membahas tentang hambatan fisik motorik untuk anak usia dini. Nah, di sini saya akan memperkenalkan nama anggota saya. Ada Lisna Aryana, Muhammad Fuad, saya sendiri Eka Mariulfa, Khairun Nisa, Raisya Amalia, dan Destiria Maharani. Pemateri pertama dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lisna Aryana. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari perkembangan fisik. Perkembangan fisik motorik dapat diartikan sebagai perkembangan dari unsur kematangan dan pengendalian gerak tubuh. Perkembangan fisik adalah pertumbuhan atau perubahan yang terjadi pada tubuh seseorang. Adapun perubahan yang dapat kita amati yaitu bentuk dan ukuran tubuh seseorang. Sedangkan perkembangan motorik adalah perkembangan pengendalian gerak melalui kegiatan pusat saraf dan otot yang terkoordinasi. Perkembangan motorik meliputi motorik kasar dan motorik halus. Perkembangan fisik motorik merupakan aspek yang perlu diperhatikan dalam perkembangan anak. Jika fisik anak mengalami gangguan atau hambatan, maka motorik anak juga akan terhambat. Kurang optimalnya perkembangan fisik motorik anak merupakan pertanda ada sesuatu yang terjadi pada tubuh anak. Terima kasih kepada Lisna Aryana sebagai pemateri pertama. Dan kemudian dilanjutkan kepada pemateri kedua. Dipersilahkan. Ya, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya tentang ciri-ciri anak memiliki hambatan fisik motorik. Antara lain, yang pertama, tangan dan kaki sangat kaku dan tidak fleksibel. Yang kedua, memiliki tubuh yang lembek atau lemas dibandingkan dengan anak seusianya. Yang ketiga, hanya atau jauh lebih sering menggunakan salah satu sisi dari badannya. Yang keempat, sangat ceroboh jika dibandingkan anak lain seusianya. Yang kelima, terdapat bagian anggota gerak yang tidak lengkap atau tidak sempurna. Yang keenam, cacat pada alat gerak. Yang ketujuh, jari tangan kaku dan tidak dapat menggerakkannya serta menggenggam. Yang ke-8, kesulitan pada saat berdiri. Dan yang terakhir, hiperaktif atau tidak dapat tenang. Ya, terima kasih untuk pemateri yang kedua atas nama Destiria Maharani. Nah, yang kemudian pemateri yang ketiga adalah Khairun Nisa. Dipersilahkan. Hambatan dan gangguan perkembangan fisik motorik AUD. Apabila fisik mengalami gangguan atau hambatan dalam perkembangannya, maka kemampuan motorik pun akan ikut terhambat. Adapun beberapa hambatan atau gangguan perkembangan fisik motorik anak antara lain: A. Gangguan fungsi panca indera. Gangguan fungsi pada panca indera yang banyak menimbulkan masalah pada anak adalah gangguan pada indera penglihatan dan pendengaran. Yang pertama yaitu tunanetra. Tunanetra berasal dari kata tuna yang berarti rusak atau rugi, dan netra yang berarti mata. Jadi tunanetra yaitu individu yang mengalami kerusakan atau hambatan pada organ mata. Yang kedua adalah tunarungu. Tunarungu adalah seseorang yang memiliki hambatan dengan pendengaran yang baik, permanen maupun tidak permanen. Hal ini disebut karena organ pendengaran anak tidak berfungsi sebagai mestinya. Yang kedua yaitu B. Daksa cacat tubuh. Anak tunadaksa sering disebut juga anak cacat tubuh, cacat fisik, dan cacat ortopedi. Istilah tunadaksa berasal atau kurang dan daksa yang berarti memiliki anggota tubuh yang tidak sempurna. Tunadaksa adalah suatu keadaan rusak atau terganggu sebagai akibat penggunaan bentuk atau hambatan pada tulang otot dan sendi dalam fungsinya yang normal. Yang C adalah kegemukan atau obesitas. Kegemukan sering kita temui pada anak usia dini, dan orang tua kadang-kadang membiarkan atau bahkan senang dengan kegemukan anak karena anak tampak lucu dan menggemaskan. Yang D yaitu gangguan gerakan peniruan atau stereotipik. Gejala yang tampak dari gangguan stereotipik adalah gerakan motorik kasar yang tidak wajar. Gerakan yang disebabkan karena kebiasaan tetapi mempunyai akibat yang tidak baik. Yang E adalah malnutrisi atau kurangnya gizi.
Pendapat populer menyatakan bahwa masalah kurang gizi bisa ditemui pada anak-anak di dunia ketiga atau negara miskin. Pendapat ini tidak semuanya tepat karena di negara yang maju masih ada ditemui masalah anak yang kekurangan gizi. Pada Khairunisa, terima kasih atas penyampaiannya. Kemudian dilanjutkan dengan Muhammad Fuad dan Raisya Amalia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya, Raisa Amalia, akan menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi motorik kasar dan motorik halus bersama teman saya, yaitu Muhammad Fuad. Faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya kualitas perkembangan anak ditentukan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terdiri dari perbedaan ras, keluarga, umur, jenis kelamin, kelainan genetik, dan kelainan kromosom. Contohnya, anak yang terlahir dari suatu ras tertentu, wanita lebih cepat dewasa dibandingkan laki-laki, dan adanya suatu kelainan genetik dan kromosom dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak, seperti yang terlihat pada anak yang menderita Down syndrome. Selain faktor internal, faktor eksternal juga mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak. Contohnya, faktor lingkungan yang banyak mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak adalah gizi, stimulasi, psikologis, dan sosial ekonomi. Gizi merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap proses tumbuh kembang anak sebelum lahir maupun sesudah lahir. Anak tergantung pada zat gizi yang terdapat pada darah ibu. Setelah lahir, anak tergantung pada tersedianya bahan makanan dan kemampuan saluran cerna. Penyebab gagal tumbuh tersebut adalah keadaan gizi ibu selama hamil, pola makan bayi yang salah, dan penyakit infeksi. Perkembangan anak juga dipengaruhi oleh stimulasi dan psikologis. Rangsangan atau stimulasi khususnya dalam keluarga, misalnya dengan penyediaan alat mainan, sosialisasi anak, keterlibatan ibu dan anggota keluarga lain akan mempengaruhi anak dalam mencapai perkembangan yang optimal. Faktor lain yang tidak dapat dilepaskan dari pertumbuhan dan perkembangan anak adalah faktor sosial ekonomi. Kemiskinan selalu berkaitan dengan kekurangan makanan, kesehatan lingkungan yang jelek, dan serta kekurangan pengetahuan. Persyaratan yang mempengaruhi motorik adalah sebagai berikut. Yang pertama, perkembangan usia. Usia mempengaruhi individu untuk melakukan suatu aktivitas. Karena dengan pertambahan usia berarti menunjukkan tercapainya kematangan organ-organ fisik, kemudian dipotong pula oleh berfungsi sistem saraf pusat yang mengkoordinasikan organ-organ tubuh hingga seseorang dapat melakukan aktivitas motorik kasar dan motorik halus. 2. Tercapainya kematangan organ-organ fisiologis. Kematangan organ fisik ditandai dengan tercapainya jaringan otot yang makin kompleks, kuat, dan bekerja secara teratur. 3. Kontrol kepala. Pada usia 1-5 bulan, bayi masih sering tertidur dengan posisi kepala terbaring di atas tempat tidur. Ia belum mampu tengkurap karena kontrol untuk mengangkat kepala belum ada dilakukan dengan baik. Hal ini terjadi karena otot-otot bagian leher belum berkembang dengan baik sehingga belum mampu untuk menopang kepalanya. 4. Kontrol tangan. Sejak lahir, bayi akan menggenggam benda-benda yang datang dan menyentuh telapak tangannya. Awal mula bayi tidak mampu untuk memegang dan menggenggam suatu benda dengan baik, tetapi dengan pengaruh pengembangan usia dan kematangan otot-otot bayi, maka akan mampu dengan sendirinya untuk melakukan tugas menggenggam atau mengepal suatu benda secara kuat. Refleks ini merupakan dasar pertumbuhan gerakan-gerakan motorik halus seperti menggenggam, menulis, menggambar, atau menggunting. Kemampuan melakukan koordinasi otot-otot tangan yang bermanfaat untuk keterampilan tangan dinamakan kontrol tangan atau hand control ability. Biasanya apabila ada bayi kecil tuh biasanya tangannya tuh apabila kita taruh tangan seperti ini, dia akan menggenggam. Nah, beriringan waktu genggaman ini makin kuat seperti itu. Nah, dengannya makin kuat itu menandakan otot-otot bayi itu semakin berkembang seperti itu. Kelima, kontrol kaki. Kemampuan mengontrol kaki, legs control, diatur oleh sistem saraf pusat. Namun pada diri seorang bayi, kaki bergerak karena
ada suatu benda yang mungkin menyentuh atau digerakkan oleh ibunya. Hal ini bukan berarti si bayi cenderung pasif dan hanya bergerak kalau ada rangsangan dari luar dirinya. Bayi dapat menggerakkan kaki sendiri sebagai respon atau refleks dari rasa senang atau kehadiran orang yang memiliki kedekatan emosional. Jika kaki memang belum cukup kuat untuk berjalan, sebagaimana hal kaki merupakan organ penting untuk melakukan kegiatan motorik kasar, berjalan, melompat, berlari. Nah, namun untuk dapat melakukannya perlu persiapan dan kematangan fisik. Tentu hal ini sesuai dengan perkembangan usianya. Makin tinggi usia, misalnya usia 1,5 sampai 2 tahun, bayi atau anak dapat melakukan kegiatan-kegiatan seperti merangkak, berjalan, dan sebagainya. Dengan kemampuan ini, contoh kaki berfungsi secara sempurna. Biasanya anak itu akan berlari, lompat-lompat seperti itu. Keenam, lokomosi atau locomotion ialah kemampuan untuk bergerak atau pindah dari suatu tempat ke tempat yang lain. Kemampuan ini berkembang sejalan dengan bertambahnya usia dan tercapainya kematangan organ-organ fisik serta berfungsinya sistem saraf pusat. Dengan demikian, kemampuan bergerak atau berpindah sangat dipengaruhi oleh faktor internal yang bersifat fisiologis. Secara implisit, kemampuan lokomosi sudah ada bersama dengan timbulnya gerakan-gerakan refleks seperti refleks menempatkan, racing refleks, berjalan, berenang. Namun bahwa refleks merupakan sebagian tanda-tanda perkembangan awal dari lokomosi. Hal ini kemudian berkembang secara bertahap sebagai besar bahwa refleks merupakan sebagian tanda-tanda perkembangan dari awal lokomosi. Hal ini kemudian berkembang secara bertahap sampai benar-benar tercapai lokomosi. Di antara tahapan itu, misalnya sejak bayi mampu mencapai posisi tengkurap, maka muncullah perilaku-perilaku sebagai tanda-tanda perkembangan kemampuan lokomosi yang makin baik dan sempurna. Dari posisi tengkurap berarti bayi akan atau sudah mampu untuk mengangkat kepala, kontrol kepala, meningkat menjadi kemampuan untuk mengangkat badan, merangkak, berjalan dan berlari dan melompat. Itu contohnya, misalkan dari bayi yang awalnya rebahan saja, seiringnya waktu maka bayi akan berbalik badan dan tengkurap. Dari tengkurap biasanya bayi akan akhirnya bisa mengangkat kepala, terus tuh mengangkat badan dengan menggunakan tangannya, dan akhirnya merangkak. Dari merangkak bayi biasanya akan bisa untuk berdiri, dari berdiri lalu terus berjalan dan akhirnya bisa melompat dengan seiringnya waktu dan bertambahnya usia. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Muhammad Fuad dan Raisya Amalia untuk pemateri keempat. Kemudian dilanjutkan dengan saya sendiri. Nah, di sini saya akan membahas tentang ciri-ciri penanganan fisik motorik. Pertama, membawa anak ke rumah sakit terdekat untuk diperiksa tenaga medis secara rutin. Yang kedua, menindaklanjuti hasil pemeriksaan dari tenaga medis dengan mengikuti petunjuk dan saran yang diberikan. Yang ketiga, memasukkan anak ke sekolah yang sesuai dan kembangkan potensi yang dimiliki anak. Dan kemudian yang terakhir, memerlukan latihan rutin dan menggunakan alat bantu untuk mencegah bertambahnya kecacatan dan memudahkan melakukan kegiatan sehari-hari. Terima kasih. Nah, karena kelompok 3 sudah memaparkan materinya, di sini saya akan membacakan kesimpulan dari presentasi. Nah, di sini kesimpulannya adalah perkembangan fisik motorik diartikan sebagai perkembangan dari unsur kematangan dan pengendalian gerak tubuh. Perkembangan fisik motorik memiliki peran sama penting dengan aspek perkembangan yang lain. Perkembangan motorik dapat dijadikan sebagai tolak ukur pertama untuk mengetahui tumbuh kembang anak. Kurang optimalnya pertumbuhan fisik motorik anak dapat menjadi pertanda ada sesuatu yang terjadi dalam diri anak.
Hambatan merupakan gangguan, halangan, ataupun suatu hal yang menyebabkan ketidakwajaran atau ketidaknormalan pada perkembangan fisik motorik anak. Adapun beberapa gangguan fisik dan motorik anak usia dini, antara lain gangguan fisik panca indera, tunadaksa, obesitas, malnutrisi, dan lainnya. Maka perlu kerjasama antara berbagai pihak, yaitu orang tua, pendidik, tenaga ahli, tenaga kesehatan, dan yang lainnya dalam membantu menangani hambatan dan gangguan perkembangan tersebut pada anak, agar anak dapat tumbuh dan berkembang menjadi lebih baik. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.